Pecinta horor mana sih yang nggak tahu sama Susana, ratu film horor Indonesia? Pokoknya film jadul horor tuh nggak lengkap kalau nggak diperanin sama Susana deh. Kenapa bisa dibilang ratu film horor Indonesia? Karena beliau ini banyak banget meranin film horor Indonesia. Contohnya nih ya, Bernafas Dalam Kubur tahun 1970, Beranak Dalam Kubur tahun 1972, Ratu Ilmu Hitam tahun 1981, Sundel Bolong tahun 1981, dan masih banyak lagi lah pokoknya. Semasa hidupnya beliau tuh emang orangnya misterius gitu guys. Jadi cocok banget buat jadi peran utama film horor. Nama asli beliau ini adalah Susana Martha Frederica van Ox. Lahir di tanggal 13 Oktober 1942 dan meninggal tanggal 15 Oktober di tahun 2008. Jadi umurnya 66 tahun tuh waktu beliau meninggal. Semasa hidupnya beliau itu punya 4 ritual yang dianggap aneh. Kata suami beliau, Cliff Sangra, tiap pagi Susana itu selalu memakan bunga melati. Jadi tuh, dia bakal ngerendam bunga melati di air yang anget. Abis itu airnya dia minum, dan bunganya itu abis itu dia makan. Alasannya nggak tahu ya kenapa, tapi katanya sensasi air yang udah direndam sama bunga melati itu beda aja gitu. Dan kebiasaan kedua, beliau ini selalu mediasi setiap hari selama 4 jam guys. Dan gak ada yang berani ngeganggu beliau. Bahkan suaminya sendiri nih ya ngomong kalau selama 4 jam mediasi itu beliau juga gak tahu apa yang dilakuin sama Susana. Karena dia tuh pintunya selalu dikunci guys. Jadi gak ada yang tahu. Tapi gue dengar orang yang sering melakukan mediasi itu ilmu kebatinannya udah tinggi. Beliau juga sering banget semedi di salah satu mata air yang ada di Gunung Sindoro, Jawa Tengah yang namanya Sendal Umbul Jumprit. Mata air ini emang dipercaya membawa berkah dan penghilang santet. Jadi setiap kali selesai syuting, beliau tuh sering banget semedi di mata air ini. Terakhir, Susana juga dikenal sebagai orang yang kejawen guys, alias dia tuh demen banget ngelakuin tradisi Jawa kayak puasa ngerowot sama ngableng. Puasa ngableng itu bener-bener menahan nafsunya dari makan, minum, bahkan sampai keluar rumah tuh nggak boleh guys. Itu dilakukan selama seharian full. Sedangkan kalau puasa ngerowot itu tuh puasa dari segala makanan yang dari beras guys. Itu berfungsi untuk mensucikan diri gitu katanya. Mungkin kalau gue salah coba komen ya. Di akhir hidup beliau, kematiannya juga menimbulkan banyak misteri-misteri gitulah bagi para netizen. Karena beliau meninggal dalam tidurnya setelah meminum secangkir susu tuh. Upacara pemakamannya pun sangat tertutup, bahkan gak semua keluarganya ikut karena beliau berwasiat gak mau dikuburin dengan disaksikan banyak orang. Di tahun 2018, Luna Maya yang berperan sebagai Susana di film Susana Bernapas Dalam Kubur bahkan ngelakuin 4 ritual tadi guys supaya mendalami peran. Lu tahu gak sih kalau di Jogja pada tahun 1999 itu terjadi kebakaran misterius di 2 bioskop dan memakan korban jiwa. Jujur gue juga baru tahu guys, dan gue tuh taunya dari narasumber yang cerita di YouTube gue nih. Dia sebenarnya cerita tentang Hotel Jogja yang memakan tumbal proyek nih ya guys. Cuman lokasi hotelnya ini seberangan sama bioskop yang bekas kebakaran ini. Jadinya korban-korbannya itu juga pada mampir ke hotel yang emang udah horor guys ke sana. Tahun 99 emang ada 2 bioskop di Jogja nih yang lokasinya itu berdekatan guys, samping-sampingan. Gak usah kalian sebut namanya apa, gak usah di komen, udah pokoknya itulah. Nah pada bulan April atau Mei, salah satu bioskop ini mendadak kebakaran gitu aja. Saat itu gak ada korban jiwa nih. Nah tapi bioskop sebelahnya tuh ya, yang tadinya ayem kayem, suatu malam kebakaran lagi beberapa bulan setelah bioskop pertama ini kebakaran. Dan itu posisinya bioskop itu lagi ada pengunjung. Akhirnya 15 orang meninggal guys, 11 orang itu kebakar hidup-hidup dan 4 orang lainnya, ini anehnya, 4 orang lainnya jasadnya nggak diketemuin. Sampai sekarang nggak ketemu itu jasadnya. Akhirnya 10 tahun tuh ya, terlantar tuh. 2009 dibangun lagi dengan keadaan bioskop yang lebih modern. Ternyata 10 tahun itu nggak cukup guys untuk para arwah ini jadi tenang. Enggak, malah menghantui guys. Menghantuinya malah balik juga tuh ke hotel yang ada di seberang. Satunya nih ada cerita di tahun 2011. Jadi ada 4 laki-laki yang iseng nih, mereka pengen malam mingguan nonton gitu guys di bioskop ini.
Mereka kedapetan di teater 4 nih. Nah, pas mereka masuk ke dalam teater itu, kosong melompong kecuali ada 4 orang lainnya. Nah, pas mereka masuk tuh nyari tempat duduknya kan, terus kok anehnya 4 orang ini kok duduk di kursi kita? Kenapa? Keluarlah tuh kan mereka, tanya tuh mereka sama security. Pas ngomong kayak gitu, nggak mungkin penuh orang yang nonton kan, cuma kalian berempat. Terus dibilangin beneran itu ada 4 orang di dalam duduk di kursi kita. Dengan entengnya masnya ngomong apa? Oh, itu mah 4 korban yang waktu itu hilang. Emang sering kayak begitu, udah duduk aja cari bangku yang lain ya.